Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun panjenengan berada, semoga selalu sehat dalam berkat Tuhan. Pelangi Wacana kembali menyapa panjenengan semua, masih dalam pembahasan kita terkait dengan perjamuan kudus bagi anak-anak, rubrik Q&A sampai di episode yang keempat dengan tema perjamuan jangan sembarangan. Nah, tema ini muncul karena seringkali yang menjadi alasan menolak perjamuan bagi anak-anak adalah perikop 1 Korintus 11 yang di episode lalu sudah kita bahas sedikit. Nah, hari ini kita akan mengulasnya secara lebih mendalam. Jadi 1 Korintus 11 ayat 27-29 bunyinya begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Di sana ada kata atau frasa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Nanti akan kita lihat apa maksudnya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kata kunci kedua adalah menguji diri sendiri sebelum ikut dalam perjamuan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada kata kunci yang penting ketiga, orang harus mengakui tubuh Tuhan agar tidak mendatangkan hukuman bagi dirinya. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat tersebut amat sering dipakai oleh gereja, termasuk GKJ, ketika melayankan penyadaran atau persiapan perjamuan atau sensora morum. Namun, suasana yang dihadirkan adalah kesakralan perjamuan kudus yang harus benar-benar diwujudkan, bahkan ada nuansa angker begitu. Maka pelaksanaannya kemudian sebisa mungkin sangat khidmat dan sangat kusuk. Tidak boleh dilakukan dengan sembarangan yang namanya perjamuan kudus itu. Perjamuan amatlah kudus, amatlah sakral, maka harus dijaga betul. Perjamuan jangan sembarangan seperti tema kita hari ini. Kalau perjamuan dilakukan dengan cara tidak layak, ia berdosa, ayat 27. Bahkan mendatangkan hukuman, ayat 29. Maka seringkali ayat tersebut terkesan serius banget, bahkan menakutkan. Ada nada-nada mengancam begitu. Selain itu, ayat itu memberi kesan bahwa peserta perjamuan harus bisa menguji diri agar tidak sembarangan. Implikasinya kalau anak-anak ikut perjamuan kudus, apa mereka bisa menjaga kekudusan? Itu bahaya. Atau kemudian orang bertanya, apakah anak-anak bisa menguji diri menopo para lare menika saged ndadar manahipun piyambak? Itu pertanyaan yang juga penting. Atau juga pertanyaannya kemudian, apakah anak-anak bisa bersikap tertib, sopan, dan tidak sembarangan? Sebab nanti kalau sembarangan malah bisa mendatangkan hukuman, malah bisa berdosa. Nah, itu suasana yang kemudian dibangun. Hanya memang selama ini banyak teolog kemudian meninjau ulang perikop itu dan menggali makna di baliknya, dan ternyata tidak seperti dugaan banyak orang. Maka kita perlu melihatnya dengan lebih mendalam. Ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang. Pertama, tentang makna kekudusan. Memang namanya perjamuan kudus, Bujono Suci. Tapi apa arti kudus? Atau apa arti suci? Apakah dia berarti bersih, murni, tidak bernoda misalnya? Bisa jadi. Tapi kudus
atau suci sebenarnya bermakna itu dikhususkan serta diistimewakan. Sinengker kalau dalam bahasa Jawa. Lalu apakah kudus berarti harus khidmat dalam arti tenang dan sangat tertib? Tidak juga lantas berarti demikian. Lalu apakah secara mental dan spiritual, rohani itu sehat kalau kekudusan ditempuh dengan cara-cara yang mengancam atau bahkan menghukum? Ada rasa ketakutan. Nah, semua itu boleh, tidak keliru, saudara-saudara, tetapi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya pilihan. Nah, itulah mengapa banyak gereja kemudian sudah tidak lagi memakai 1 Korintus 11 sebagai dasar dalam pendadaran perjamuan. Atau jika masih menggunakan perikop itu, tidak dalam rangka menakut-nakuti atau mengancam. Ada penafsiran ulang. Tujuannya adalah agar umat mengikuti perjamuan bukan karena rasa takut atau cemas, melainkan rasa syukur berkat Tuhan. Juga agar tidak sekadar mewujudkan kekudusan yang lamis atau yang pura-pura. Ya, maksudnya kekudusan tidak hanya dicapai lewat satu cara kekhidmatan, kekusyukan, tapi bisa lebih banyak cara. Lagi pula, saudara-saudara, GKJ memilih dasar teologi untuk perjamuan bukan lagi soal teologi akal budi, melainkan teologi rahmat. Dan rahmat itu disambut bukan semata dengan pemahaman, rasionalitas, tentu saja, tetapi juga dengan hati, dengan emosi, dengan batin yang meluap rasa syukurnya. Bukan dengan ketakutan atau ketundukan, melainkan dengan rasa syukur. Nah, suasana itulah yang nampaknya perlu dibangun jikalau kita hendak mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus. Betul bahwa Paulus menyebut kata-kata perjamuan yang dilakukan dengan cara yang tidak layak. Tetapi apa maksudnya? Kita harus paham konteksnya, saudara-saudara. Maka perlu berangkat dari awal perikop menurut saya. Dan ini yang jarang orang baca dan jarang orang pahami. Langsung lompat ke ayat 27. Padahal jikalau kita paham konteks historis yang menjadi latar surat Rasul Paulus ini, kita bisa melihat bahwa di sana ada masalah yang serius, bukan soal ketertiban dalam perjamuan semata, melainkan soal yang lebih besar. Ya, kalau kita bicara soal konteks 1 Korintus 11, kita bisa berangkat dari ayat 17 dan 18, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di sana, kita bisa melihat bahwa situasi yang terjadi di jemaat Korintus adalah perpecahan. Nah, itulah masalahnya, itulah konteksnya jemaat Korintus mengalami perpecahan. Maka ketika Paulus menulis surat itu dalam rangka penggembalaan supaya jemaat tidak semakin terpecah. Nah, itu misalnya tersurat di ayat yang ke-18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Seperti itu kata Rasul Paulus. Jadi konteksnya adalah perpecahan. Dan nampaknya perpecahan itu terjadi juga ketika perjamuan dilakukan. Akibatnya perjamuan tidak dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Dalam arti, mereka tidak menghayati kesatuan sebagai sebuah jemaat yang utuh. Dampaknya ada orang-orang yang makan dan minum lebih dulu, ada orang-orang yang makan dan minum belakangan karena ditinggal, karena terlambat. Yang makan minum lebih dulu, ada yang kekenyangan, bahkan sampai mabuk. Sisi lain, ada yang kelaparan, ada yang sakit.
bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, coba kita baca ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-30. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 30 menarik juga, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi jelas saudara-saudara bahwa perjamuan kudus di Korintus itu menjadi kacau karena adanya perpecahan, dan perpecahan itu juga berdampak pada bagaimana perjamuan itu dilakukan, sehingga malah menimbulkan kekacauan, bukan menimbulkan berkat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, selain perpecahan, ada konteks lain, yaitu kesenjangan sosial di Korintus. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang punya makanan berlimpah, ada yang kekurangan makanan misalnya. Ada para juragan, para bos yang bisa ikut perjamuan dari awal karena mereka bisa berangkat kapan saja. Tapi ada para budak, para pelayan yang harus membereskan urusannya baru bisa ikut dalam ibadah dan perjamuan. Mereka lah yang seringkali terlambat dan tidak kebagian makanan serta minuman tadi itu. Dan itulah kesenjangan sosial yang juga berkaitan dengan perpecahan. Nah, itulah mengapa Rasul Paulus mengingatkan agar ketika perjamuan, bagi yang sudah lapar, ya makan dululah di rumah supaya tidak menjadi batu sandungan. Agar ketika perjamuan bersama dengan jemaat, makan dan minum secukupnya saja, jangan rebutan, jangan disik-disikan, tapi bersama-sama saling menunggu dan saling melayani. Tidak makan minum terlalu banyak. Paulus mengingatkan bahwa perjamuan di gereja itu, dalam perjamuan di jemaat, bukan soal makan dan minum sampai kenyang, melainkan hanyalah atau merupakan tanda simbol atas perintah Yesus. Perjamuan malam yang terakhir itu memperingati tubuh Kristus, memperingati darah Kristus, bukan soal makan sampai kenyang, bahkan sampai mabuk. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa situasi yang terjadi adalah perpecahan. Maka kalau konteksnya berbeda, jemaat tidak ada perpecahan, tidak sembrono, ya barangkali perikop ini perlu ditinjau kembali ketika diterapkan dalam pendadaran perjamuan. Jadi apa yang dimaksud dengan makan dan minum dengan cara yang tidak layak, seperti ayat 27 tadi? Tentu yang dimaksud adalah ketika makan dan minumnya itu terlampau banyak, rakus, hanya mementingkan perut sendiri. Itu yang dimaksud oleh Paulus dengan makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Jadi, ini bukan soal paham atau tidaknya terkait dengan makna perjamuan Tuhan. Bukan juga soal yang ditakutkan ketika anak-anak ikut perjamuan, misalnya roti dan anggur untuk mainan misalnya. Tapi lebih soal apakah aku ketika makan dan minum itu sepantasnya makan seperlunya saja, minum seperlunya saja, dan saling menghargai jemaat yang lain. Itu poinnya. Lagi pula, saudara-saudara, kalau soal makan dan minum secara sembarangan, bukankah tidak harus anak-anak, orang dewasa pun kadang-kadang juga begitu. Ada banyak cerita di gereja manapun, di GKJ terutama, ketika dulu perjamuan masih menggunakan tuwong gitu ya, piala, itu minumnya bahkan banyak-banyak gitu ya, sampai kenyang dan seterusnya. Nah, bukankah itu juga praktik yang diingatkan oleh Rasul Paulus? Maka poinnya adalah makan dan minum dengan cara tidak layak ketika hanya mementingkan diri sendiri dan melupakan orang lain yang juga membutuhkan.
Oke, di ayat 29 dikatakan bahwa di sana dimungkinkan akan mendatangkan hukuman jikalau perjamuan dilakukan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Hukuman apa yang dimaksud? Seringkali ada orang yang memahami nanti kalau saya makan dan minum dengan cara yang sembarangan, nanti akan dihukum oleh Tuhan, misalnya begitu. Entah berupa sakit, penyakit, berupa kecelakaan, atau berupa apapun. Tetapi kalau kita kembali ke konteks 1 Korintus 11, yang dimaksud hukuman di sana adalah perpecahan tadi itu sendiri. Yang dampaknya bisa berupa kesenjangan sosial, lalu ada orang yang kelaparan, kehausan, ada orang yang sakit, bahkan sampai mati. Jadi itu hukuman yang bisa kemudian dirasakan oleh komunitas jemaat di Korintus. Semua itu adalah dampak etis karena perjamuan dilakukan dengan sembarangan. Itulah mengapa Paulus berkata bahwa perjamuan dilakukan harus dengan mengakui tubuh Tuhan. Ada dua makna di sini. Yang pertama adalah mengakui tubuh Tuhan berarti menghayati tubuh Kristus dan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib, yang disimbolkan dengan roti serta anggur. Mengakui tubuh Tuhan berarti itu. Dan yang kedua, tubuh Tuhan itu berarti persekutuan gereja. Maka jemaat harusnya punya penghayatan pada persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, nampaknya Paulus memberikan penekanan pada aspek yang kedua ini, mengingatkan bahwa jemaat di Korintus itu tubuh Kristus yang harus saling menunggu, saling menghargai, dan saling melayani, bukan saling mendahului ketika perjamuan. Maka mengakui tubuh Tuhan itu berarti menghargai keberadaan kita sebagai persekutuan, sebagai gereja, saling berbagi dan saling melayani. Itulah yang menjadi kata kunci. Maka kebersamaan dalam persekutuan itu menjadi amat sangat penting. Ya, betul sekali. Itulah mengapa Paulus meminta agar jemaat itu menguji diri sebelum merayakan perjamuan. Ada di ayat yang ke-28. Kalau dalam istilah GKJ adalah pendadaran, utawi dadar manah kita piyambak-piyambak. Nah, sekali lagi, menguji diri dalam konteks Korintus adalah apakah aku menghargai persekutuan sebagai tubuh Kristus? Apakah aku menghayati jemaat ini adalah kesatuan tubuh Kristus yang harus aku hargai? Apakah aku sungguh-sungguh tidak egois ketika perjamuan? Dan apakah aku menghayati tubuh Kristus, darah Kristus di kayu salib sebagai karya penebusan Allah atas dosa-dosaku? Bukan, sekali lagi, bukan soal apakah aku paham artinya, apakah aku suci tanpa dosa, bukan soal itu, tetapi apakah aku menghargai dan menghayati perjamuan sebagai perayaan iman yang dilakukan dalam sebuah komunitas atau persekutuan gereja. Maka 1 Korintus 11 memiliki konteks yang khas, tidak bisa diterapkan pada jemaat lain atau gereja masa kini dengan kondisi yang tidak selalu sama, termasuk di jemaat kita yang tidak ada perpecahan, yang sudah bisa perjamuan dengan tertib, tidak saling mendahului, yang berarti tidak lagi ada masalah seperti yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Namun jemaat yang terkasih, soal pendadaran ini menjadi topik yang juga khas dan menarik, akan kita ulas di episode yang berikutnya. Tetap di Pelangi Wacana, rubrik Q&A, perjamuan kudus bagi anak-anak.